Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi al-qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Saudaraku dan anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Seandainya bukan karena nikmat iman dan Islam, maka tentu kita tidak bisa bersama, tentu kita tidak bisa sholat berjamaah, tentu kita tidak bisa makan bareng bersama. Selawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita dikumpulkan bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya nikmat itu ada dua. Nikmat itu ada dua macam. Ya. Rezeki dan nikmat itu ada dua macam. Yaitu rezeki pada badan dan rezeki pada hati. Rezeki pada badan yaitu rezeki yang diberikan kepada hewan, juga manusia, jin, dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rezeki ini umum, ya. Rezeki ini umum pada siapapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada suatu binatang yang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan rezeki bagi mereka. Allah telah menyediakan rezeki bagi mereka, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Maka rezeki badan itu diberikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, binatang ternak, hewan, kemudian juga manusia, pepohonan dan lain sebagainya. Kemudian rezeki yang kedua adalah rezeki pada hati, yaitu berupa tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hanya diberikan kepada manusia. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Ya, sekaya apapun orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah merasa tenang. Karena apa? Karena mereka tidak diberikan rezeki keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semiskin apapun orang mukmin, maka dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang tidak pernah memperoleh kitab, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikianlah karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya, Allah mempunyai karunia yang besar. Maka yang terakhir yang perlu kita ketahui, sesungguhnya rezeki yang paling besar yang diberikan kepada seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki yang baik kepada, maka rezeki yang paling besar yang diberikan kepada seorang mukmin adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ketahui bahwasanya nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada manusia adalah surga, maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk meminta surga Firdaus. Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullahu fasaluhu al-firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa 'alal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para mujahidun. Ya, jarak antara dua tingkatan adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Ya, jika kalian ingin meminta pada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Darinya pula mengalir sungai-sungai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa amalan yang perlu kita amalkan supaya kita dirindukan dan juga menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama adalah khusyuk di dalam salat. Ini adalah amalan yang utama. Khusyuk di dalam salat. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsirnya bahwasanya khusyuk itu bisa digapai jika hati kita tidak memikirkan hal-hal di luar salat dan mementingkan salat saja daripada berbagai perkara di luar salat. Artinya ketika kita salat benar-benar tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak terpikirkan kemewahan dunia, kemudian kemegahan dunia, kemudian kenikmatan yang ada di dunia. Maka kita akan mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Kemudian yang kedua adalah amalan yang bisa menjadikan kita dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Ya, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan bahwa jika dari yang sia-sia saja dijauhi, maka yang haram lebih pantas dijauh. Ya, yang sia-sia kita jauhi, apalagi yang haram. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Tentu ini adalah kewajiban seorang muslim untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menunaikan. Kemudian yang keempat adalah menjaga kemaluan kecuali pada istri sebagai pasangan yang halal. Ya, jangan gunakan kemaluan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita gunakan di tempat-tempat yang diharamkan, tempat-tempat yang bukan dihalalkan bagi kita. Ya, atau kita gunakan untuk perzinaan dan lain sebagainya. Maka ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah memegang amanah dan janji. Ya, karena memang amanah dan janji merupakan perkara yang besar. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa salah satu sifat dari orang munafik adalah mengingkari janji, ya, dan juga menyia-nyiakan amanah. Oleh karena itu kita jauhi sifat
apa namanya mengingkari amanat atau mengingkari janji dan juga menyia-nyiakan amanat. Kemudian yang terakhir adalah menjaga sholat yang 5 waktu. Ini perlu kita perhatikan. Apakah kita sering bolong-bolong sholatnya atau bahkan tidak sholat sama sekali. Maka bagaimana mungkin kita akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak pernah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Ya, jangan sampai kita mudah-mudahan saya dapat surga tetapi tidak pernah melaksanakan sholat. Ya, maka sholat ini adalah perkara yang besar. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya amalan yang paling utama yang akan ditanya di akhirat nanti adalah sholat. Ya, maka jaga sholat. Jangan sampai kita melalaikan dan meninggalkan sholat. Karena banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh ibadah sholat. Salah satunya adalah Allah mewajibkan dari langit yang ketujuh langsung pada Nabi SAW ibadah sholat. Ya, maka saya harapkan semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan surga. Ya, jangan sampai kita dirindukan neraka. Karena apa? Meninggalkan yang enam tadi. Khusyuk di dalam sholat tidak pernah khusyuk. Meninggalkan sholat, kemudian menyia-nyiakan amanah dan mengingkari janji. Ya, kemudian melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Maka itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh neraka. Sebaliknya adalah orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhusyuan di dalam salat, menepati janji, ya, memegang amanah dengan benar, kemudian terus kita menjaga salat 5 waktu sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.